أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوجود المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تزداد لنا الإيمان واليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي اسمه تذكر ولا تنسى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء والجزاء. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Sadaqallahul Azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatid, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat jamaah peringatan Maulid Rasul. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan yang penuh berkah ini kita dikumpulkan tempat yang penuh berkah untuk sama-sama kita menghadiri acara peringatan Maulid Rasul, untuk sama-sama kita membesarkan dan mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan dengan berkat kita memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait yang menyarwani kita pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Sahibul Bait sekeluarga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hajatnya dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kuatkan iman, dimurahkan rezeki, mati dalam keadaan membawa iman. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub bahwa selamatnya jasad itu terletak pada sedikitnya makan. Selamatnya roh itu terletak dalam sedikitnya dosa. Dan selamatnya agama itu terletak di dalam salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat salawat yang kita baca tadi, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan juga mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ujar Nabi, aqrabukum ilayya manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum salatan alayya, atau kama qala Rasulullah. Orang yang paling parah kena lawan aku adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada aku. Bahkan ada pernah membaca riwayat aktsarukum zaujatan fil jannah aktsarukum salatan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak kaina bidadari di surga, siapa yang paling banyak bersalawat? Nah, anaklah lawan bidadari lah. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan salawat ini ujar di dalam kitab Kifayatul Atqiya ini bisa melebur, jadi kita mengikis sifat-sifat yang kada baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Jadi di antara misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia itu untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak. Jadi untuk mendapatkan akhlak yang mulia itu bisa dengan jalan memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini dengan membawa agama Islam.
rukun agama itu ada berapa? Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada tanggal 12. Jadi ujar sebagian ulama, angka 12 itu ada munasabatun ajibah, kesesuaian ketutukan yang menakjubkan gitu nah. Di antaranya angka 12. Jadi Rasulullah itu datang dengan 12 perkara, yaitu agama. Agama kita ini terdiri daripada Islam, iman, dan ihsan. Tiga macam. Nah, kalau kita rincikan lagi ya 12. Iman rukunnya ada 5, Islam rukunnya 5, iman rukunnya 6, ihsan rukunnya 1. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Buah daripada Islam dan iman yaitu ihsan. Nah, ihsan rasanya dari ihsan inilah akhlak timbul. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak ini sangat benar, bahkan akhlak itu di atas daripada ilmu. Karena akhlak itu buah daripada ilmu, buah daripada amal. Jadi mudah-mudahan berkat salawat yang kita baca, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik. Bahkan ujar Nabi apa? Aksaru ma yudkhilun nasa al-jannata husnul khuluqi. Kebanyakan orang menang dimasukkan Allah taala ke surga itu apa? Akhlak yang baik. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang berisi akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu kayak apa? Ya, memang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah dengan adanya peringatan Maulid Rasul ini kita sering rancak mendengarkan akhlak-akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya Rasulullah itu ahsanan nasi khalqan wal khuluqa, paling baiknya manusia sudah. Kada nang kawamannya maik, kada kawaman dini. Nah, kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan Rasulullah ini nang bujur-bujur nang kita jadikan idola daripada selain daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqa akmaluhum. Orang yang paling sempurna, orang yang paling hebat, orang yang paling baik. Nah, jadi kalau orang sampai kada mencintai Rasulullah, sampai kada simpatik lawan Rasulullah, karena mungkin kekurangan tahu aja lah. Nah, makanya ujar para ulama, cinta itu kembali kepada tiga. Orang itu bisa cinta kepada sesuatu karena tiga faktor. Highlight likamaliha karena kesempurnaan, wali jamaliha karena keindahan, wali ihsaniha karena kebaikan. Dan Rasulullah tak kumpul kati tiganya. Nah, li jamaliha Rasulullah ini orang yang paling bungas. Kita tahu Allah Nabi yang paling bungas dia Nabi Yusuf. Ada dengan apa-apanya Nabi Yusuf lawan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja Nabi Yusuf lah sawatnya apa ya di dalam Al-Quran dikisahkan. Nih, nah waktu siapa Acil Julaiha, tak mulai lawan Nabi Yusuf. Jadi sokira tuh ya Allah. Ini dah. Jadi ujar bubuhan beginan Mesir umai aja. Siapa Ratu Julaiha sampai tak mulai lawan Yusuf. Kayak apa enggak si Yusuf ini? Mohon ujar buahnya ada tahu lagi. Makanya bila ada tahu ada tahu mangsanya. Lalu si Julaiha hendak memperlihatkan kayak apa kebumasan Yusuf nih. Ya, jadi ditampaikan ya nang kisahkan falamma ra'aina akbarna wa qata'na aydiyahunna. Ya Allah. Nah, apa? Hasya lillah ma hada basyaran in hada illa malakun karim. Nah itu bagus tuh anak-anak bercanda. Nah itu bila dibaca itu berkat la ilaha illallah. Nah itu yang bisa sawat nang bisa ada sadar. Jadi malam marainah ya. Waktu begini melihat Nabi Yusuf akbarna antar paranjat takajudnya tuh ya ngapa nguntung tanganga mata kada kawasin berkijip lagi. Nah kayak kita juga ini nih bungas tuh ya kalau nah ya pina cakit mata. Ujar apa sih nak Ali lakal ula wa alaika saniyah. Amun kalihat atau pertama kali melihat itu ada apa rezeki nikmat itu. Tapi wa alaika saniyah nang kedua. Amun berpaling ulang mai dihina itu berdosa amin ya Allah. Atau sekali jo saja cuma berendam nah ya.
atau bertukuk mata cuma renggang tangan kan kurang lebih aja gitu. Maka waqatna aydiyahunna. Nah waktu itu Siti Julaiha menjulungi sabuting seorang buah-buahan nang kawan nang di kupas nih kawan parang kayak apal kalau kan rambutan kada lading kalau mau pas situ apal kayak itu nah. Jadi ngapa pas waktu main ngapa keracik buah tuh keluar Nabi Yusuf iya nang buahan bebinya gitu jangan kada sadar lagi hilang akal saking bungasnya sampai buahnya hasyalillah ya Allah kayak itu nah. Mahada besar gini kada manusia itu Nabi Yusuf hanya kayak gitu. Makanya ujar syair apa memuji Rasulullah apalagi Rasulullah wa ajmalu minka lam tara aini qattu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an an kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Sepanjang sehidup apa kita kada pernah matanya melihat rasanya kada pernah melihat manusia yang kayak gini bagusnya indahnya dan kada pernah babinya melahirkan manusia yang kayak gini bungasnya. Engkau ya Rasulullah tercipta dalam keadaan sempurna kada ada aibnya sebagaimana engkau tercipta sang handakmu. Yo kita ini bungas nang kayak apa aja pasti ada kekurangannya ya Allah. Hidung mancung umpamanya lah gigi putih banyak sekalinya apa sekalinya ada kekurangannya itu nah ya Allah. Orang dah kah umpamanya kurus kah telinga kah ada di sebelah umpamanya bagus tinggi awak hanya hirang kurangnya bagus sudah mata bagus telinga bagus hidung bagus sekalinya apa gigi rumpung ada kekurangannya habis pisahan bagus sudah sekalinya jirinya kurang sebilah itu ada kekurangan. Kalau Nabi kada sama sekali kekurangan makanya Nabi itu kada boleh digambar kada boleh difoto karena kada mungkin kawak. Nah, sesempurna mungkin kita pasti ada kekurangannya. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking Nabi Yusuf aja nak itu. Kita asa kada kalau melihat kayak apa pun bungasnya orang sampai kada sadar itu ada biasa lah. Artis India, artis di mana kamu lihat? Biasa aja bungasnya kayak itu benar. Ini sampai kada sadar tuh kayak apa bungasnya. Yang kada bisa melihat panggungnya kalau kada bisa kan. Pokoknya bungas habis bisa sampai bebinya itu apa kita mengatakan ini lain manusia, ini malaikat ini. Nah, Allah menampaikan kerumasan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu termasuk Nabi nang Abasidin Nabi, Aisidin Nabi, Detusidin Nabi. Yusuf anak Yakub anak Ishak anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini berisi bini dua. Pertama itu Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Siti Sarah ini anak raja. Makanya Nabi Yusuf itu mengambil kerumasan Siti Sarah. Karena Sidin itu waktu itu mengapa Siti Sarah itu termasuk perempuan yang terbungas ketika itu karena anak raja. Nah lalu artinya apa Rasulullah itu kada ada bandingannya lawan Nabi Yusuf. Sedikitnya ada seandainya ujar ulama nih kebungasan Nabi Yusuf dikumpulkan pulang lawan manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Nang bungas hari nanti dikumpulkan akan bungas kedusa itu masih separuhnya kada ada lagi. Lawan kenapa? Nah inilah kehebatan Rasulullah. Cuma pulang Rasulullah itu kebungasannya itu apa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kada jadi fitnah. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah mudah-mudahan ini menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cukup sudah keberadaan kita ini usah terlalu panjang gini ya Allah. Nah intinya kita sudah baca salawat itu merupakan sunnah Nabi. Kemudian berkumpul bersilaturahim, al-barakah ma'al jamaah di Nabi. Kemudian bersedekah dan lain-lain sebagainya. Ini sudah termasuk kita memuliakan yang sebujur-bujurnya memuliakan mengapa kita membesarkan Rasulullah itu dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengapa diberi syafaat oleh Rasulullah. Mudah-mudahan mengapa apa yang kita lakukan apa yang kita laksanakan hari ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dikorbankan oleh sahibul bait mudah-mudahan dihargai dan digaji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan membesarkan dan mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tanda harta yang diberkahi oleh Allah adalah harta yang mudah untuk diberikan kepada kebaikan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada keberkahannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.